Saudara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak meminta maaf kepada Panglima TNI atas kekhilafan KPK tanpa koordinasi menetapkan perwira TNI sebagai tersangka korupsi. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Koordinator Staf Kabasarnas Letnan Kolonel Arief Budi Cahyanto sebagai tersangka suap. Nah, ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan, dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Permintaan maaf pimpinan KPK karena lembaga anti rasuah itu secara tanpa koordinasi menetapkan perwira TNI, yakni Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan anak buahnya Letnan Kolonel Arief Budi Cahyanto sebagai tersangka suap di lingkungan Basarnas. KPK minta maaf kepada institusi TNI melalui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono setelah Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsikal Muda Agung Handoko serta sejumlah pimpinan TNI di bidang hukum mendatangi gedung KPK. TNI keberatan penetapan status tersangka Marsdia Henry dan Letkol Arief tanpa koordinasi dengan TNI sebagai institusi asal kedua perwira. TNI punya aturan sendiri untuk proses hukum Marsdia Henry dan Letkol Arief. Akan diputuskan bahwa seluruhnya yang terkait pada saat OTT tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka. Karena berdasarkan alat bukti yang sudah cukup. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka khususnya untuk yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Letkol Polisi maupun Kabasarnas Marsdia HA ditetapkan sebagai tersangka. Pada Kamis, pasca operasi senyap menangkap penyuap di lingkungan Basarnas, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menetapkan Marsdia Henry dan Letkol Arief sebagai tersangka penerima uang total 88,3 miliar rupiah dari sejumlah vendor sebagai pelicin proyek di Basarnas dalam kurun 2021 hingga 2023. Diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Selain itu, ada 3 pihak swasta yang jadi tersangka saat penangkapan 11 orang di Jakarta dan Bekasi dalam kasus suap di Basarnas. Sebetulnya, KPK dan TNI memang sudah punya perjanjian tertulis pada 2005 yang diteken oleh Panglima TNI saat itu, Jenderal Endiartono Sutarto dan Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki. Ada 6 poin dalam Memorandum of Understanding kedua lembaga soal korupsi yang melibatkan anggota TNI. Terutama dalam poin 3, 4, 5, dan 6, ada kesepakatan bahwa KPK berkoordinasi dengan TNI dalam laporan gratifikasi. Di poin keempat, koordinasi juga dilakukan dalam pengendalian penyidikan, kasus yang melibatkan peradilan militer. Selanjutnya, KPK dan TNI saling memberi informasi dan data dalam kasus korupsi melibatkan prajurit TNI. Dan KPK juga bisa meminta bantuan TNI untuk penyelidikan kasus korupsi. Berdasarkan perjanjian inilah, maka TNI merasa keberatan karena KPK tanpa koordinasi menetapkan Kepala Basarnas dan anak buahnya sebagai tersangka. Pasca TNI mendatangi KPK, penanganan Marsdia Henry dan Letkol Arief kini diserahkan ke Puspom TNI. Tim Liputan, Kompas TV.